Shalom, selamat siang buat Bapak Ibu serta saudara-saudara dimanapun berada. Saat ini kita berkunjung ke gereja HKBP Laut Dendang, Resort Tegal Rejo, Distrik 31 Medan Utara yang kita kasihi. Oleh karena itu kita sama-sama di sini bersama dengan Inang Uluan, Inang Pendeta Valentina Bun Tasawin. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan Inang terkait bagaimana sejarah dan perkembangan HKBP Laut Dendang ini. Selamat siang Inang. Siang. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, mungkin bisa Inang ceritakan bagaimana perkembangan gereja HKBP Laut Dendang dari berdirinya hingga saat ini. Mungkin bisa Inang ceritakan. Oke. Pertama, gereja HKBP Laut Dendang berlokasi di Jalan Sukarela Timur. Berdiri yang disepakati yaitu pada tanggal 12 September 1986 yang dimulai memang dengan 5 orang yang bersepakat untuk mendirikan gereja ini, yaitu Sintua B. Manulang, Sintua W.W. Siregar, Pesian Puri, FN Simanjuntak, dan Dr. Randus D. Sihombing. Mereka berlima ini membicarakan bagaimana untuk mendirikan gereja HKBP Laut Dendang yang pada akhirnya ditetapkanlah tanggal 12 September 1986. Disitulah berdirinya gereja HKBP Laut Dendang. Berarti ini bukan tempat awal ya? Bukan. Kalau ini bukan tempat awal pertama sekali berdiri dari gereja HKBP Laut Dendang. Yang pertama sekali berdiri ada di lokasi di Sukarela Timur. Sukarela Timur. Itu berarti tahun berapa Inang? Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu sehingga harus pindah ke tempat ini? Pada saat itu pertama sekali untuk mendirikan gereja HKBP Laut Dendang di tahun 1986, mereka bergotong royong untuk mendirikan yang memang pada saat itu sebagai sudah lahan kosong, belum ada tetangga apa segala macam di dalamnya. Berdirilah gereja di Sukarela Timur, tetapi seiring perkembangan zaman makin banyak masyarakat yang hadir di tengah-tengah gereja HKBP Laut Dendang yang di Sukarela Timur ini, sehingga masyarakat pun banyak di sekitar dari gereja HKBP Laut Dendang. Tetapi di perkembangan berdirinya gereja di Sukarela Timur mengalami sebuah hambatan, yaitu penolakan terhadap hadirnya gereja di HKBP Laut Dendang dari masyarakat sekitar. Mungkin mayoritas. Iya, karena mayoritas itu, sehingga itu pun juga dipicu dari luar dari Laut Dendang pun ikut menyatakan keberatan atas pembangunan gereja HKBP Laut Dendang di Sukarela. Berarti itu ada kesepakatan baru lagi sehingga harus pindah ke tempat ini. Iya, ada sebuah akhirnya dia juga pengajuan untuk memang ketepatan gereja HKBP Laut Dendang sudah ada tanahnya di Surya Haji ini. Iya, Surya Haji di sini, tetapi karena masih berfokus di Sukarela Timur, mereka tidak ke sini. Tapi setelah ada permasalahan tersebut, diambillah sebuah kesepakatan bahwa pindahlah HKBP Laut Dendang dari Sukarela Timur ke Surya Haji dengan dibantu oleh para jemaat yang memiliki koneksi untuk ke kantor bupati. Sehingga dari bupati pada saat itu keluarlah izin mendirikan bangunan. Berarti ada komunikasi yang baik lah kepada pemerintah. Oh, ini dari Deli Serdang. Deli Serdang. Berarti ada ke sana Bupati Deli Serdang lah yang membantu melalui pertemuan dengan para jemaat yang memiliki koneksi ke kantor bupati. Oke, berarti adanya suatu kesepakatan yang mungkin berat karena sudah ada mau disepakati dibangun sehingga harus di sini. Ini dulu tanahnya bagaimana, Nang? Apakah lokasinya sudah tanah seperti ini atau bagaimana? Enggak, ini kalau yang saya dengar cerita, karena saya juga sudah datang ke HKBP Laut Dendang di tahun 2016, sudah tidak ada permasalahan yang disebutkan tadi. Memang pada hari waktu itu hadir tanah kondisi dari pertama
tapakan gereja ini ya memang masih harus penuh dengan tenaga dan material untuk mendirikan di sini. Berarti itu tahun berapa akhirnya disepakati untuk mendirikan bangunan di tanah ini? 2013 lah. 2013 peletakan batu pertama di gereja ini di Jalan Surya Haji. Peletakan batu pertama. Iya. Berarti harus ada penimbunan. Iya, itu sudah sebelum itu sudah terjadi penimbunan di sini. Jadi berarti untuk ketika Inang sampai di sini adanya kembali pembangunan. Iya. Gereja ini. Berarti belum ini dulu ya. Belum, katakanlah sebagai gedung gereja dia sudah ada, tapi belum sesempurna pada saat ini. Ketika di 2016 bulan 1 Januari saya diojak di AKBP Laudendang ini, masih banyak memang yang memerlukan untuk pembangunan. Belum dicat, belum berpagar, belum ada paving blocknya, belum ada instalasi listrik yang bagus, belum ada plafonnya, bahkan altarnya seperti altar pada saat Tahun berapa itu mulai pembangunannya? dimulai dari 2016 nih. Langsung memang begitu saya datang ke sini kami pergantian langsung semua fungsionaris yang ada di gereja ini. Terpilihlah pada saat itu Bapak B. Nainggolan Nahinan almarhum yang menjadi ketua panitia pembangunan pertama saya di Yogyakarta di sini. Dia memulai dengan pembangunan pagar dulu semuanya keliling, tahap pertama keliling pagar. Nah setelah itu Amung itu meninggal di tahun 2016 akhir bulan 12 meninggal, baru dilanjutkan lagi kami pilih kembali yaitu Bapak S. Manurung untuk melanjutkan program studi. Nah baru disitulah dimulai dari 2017 perbaikan altar ini, baru pembelian tanah di belakang gereja untuk sebagai cikal bakal dari rumah tujuan impian dan jemaat. Berarti hingga saat ini belum ada rumah dinas dari gereja ini? Belum, kalau rumah dinas pimpinan jemaat belum ada. Berarti selama ini masih kontrak ya? Masih sewa rumah di jemaat. sekitaran gereja ya? Iya. Berarti yang pasti pembangunan selalu dilakukan? Selalu dilakukan. 2017 kami beli itu perbaikan ini, baru masuklah ke 2018 pengecetan ruang gereja ini, barulah masuk di 2020 penyempurnaan lah ini semuanya yang di dalam gereja, plafon, instalasi listrik, baru perbaikan sound system, baru kami 2021 dilanjutkan dengan di luar paving block segala macamnya, baru dengan apa namanya pengecetan luar dan penyempurnaan yang luar. Berarti selalu ada pembangunan yang dilakukan selama selama di sini. Ini berjuang bersama-sama jemaat bagaimana agar semua jemaat nyaman beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga itu keinginan dari antusias dari jemaat untuk menyempurnakan visi pembangunan gereja, karena saya hanya sekedar mengarahkan saja. Mengarahkan saja, tapi semangat dari jemaat baik material maupun doa mereka akhirnya kita bilang setiap tahun. Jadi ini sedalam pembangunan berarti sudah bisa untuk menampung seluruh jemaat. Kalau bisa menampung seluruh jemaat, apalagi pertambahan jemaat ke HKBP Laudendang hampir setiap bulan kami bertambah anggota jemaat. Jadi memang khusus untuk hari-hari besar mungkin kami harus memakai keratap, tapi memang untuk setiap minggunya masih bisa untuk menampung jemaat yang hadir setiap minggu. Jadi dari seperti yang Inang katakan tadi, menampung kira-kira hingga saat ini jumlah jemaat kita ada berapa kepala keluarga? 337 kakak. 337 kakak, lumayan. Berarti daerah sekitar Laudendang ini warga jemaatnya atau mungkin juga ada dari luar? Enggak, memang sekitar Laudendang, Bandar Setia, Medan Estate dengan jalan berhubungan sana. Berarti karena perkembangan jemaat untuk
membangun bangunan rumah berkediaman di sini. Betul. Memang ini daerah Laut Dendang ini karena masih banyak lahan-lahan yang kosong kan. Jadi mungkin perkembangan lari ke Laut Dendang semuanya. Akhirnya memang di Laut Dendang ini HKBP Laut Dendang ini satu-satunya gereja HKBP. Oh, berarti perkembangannya pesat. Iya. Untuk menjadikan di sini pembangunan ya. Iya. Itulah makanya antusias jemaat untuk menyempurnakan pembangunan fisik. Iya. Bahkan ini di tahun 2022 ini mau disempurnakan dengan perbaikan dari falas-falas gereja. Dengan mudah-mudahan dilanjutkan dengan pembangunan rumah dinas jemaat. Jadi dari 300 lebih tadi warga jemaat kita, ada berapa sektor dan ada berapa situa yang melayani di tengah-tengah gereja kita ini? Kalau gereja ini memiliki tadi 337 kakak dengan 7 sektor yang tersebar di yang tadi saya sebutkan, baru dipimpin oleh satu pimpinan jemaat dengan 24 sintua. Sebelumnya gereja KBP Laut Dendang ini resortnya ke pertama sekali mereka memang waktu mendirikan gereja HKBP Laut Dendang memang meminta ke HKBP Tegalrejo yang pada saat itu memang masih pagaran dari HKBP Saroha. Tapi memang Tegalrejo yang pagaran dari Saroha, tapi memang HKBP Tegalrejo sudah mau menjadi sambungan. Akhirnya karena ada permintaan dari Tegalrejo dari Laut Dendang untuk menjadi pagaran mereka sambung dengan baik. Itu nggak berapa lama lah. Akhirnya memang Tegalrejo menjadi resort dan kami lah salah satunya pagaran dari HKBP Tegalrejo. Seperti di bawah pimpinan resort yang ada di Tegalrejo. Iya, betul sekali. Sampai sekarang. Oke, setelah itu mungkin dari perkembangan dan pelayanan di tengah-tengah gereja ini, terlebih sebelum terjadi COVID, bagaimana antusias jemaat untuk mengikuti ibadah? Kalau mulai dari saya dikukuhkan di sini ya, di HKBP Laut Dendang dari 2016 sampai 2019, memang sudah banyaklah pasti akan ada peningkatan tahun demi tahun, baik secara warga jemaat yang mengikuti Parmingguan, karena di Parmingguan ini kami bagi dua. Ada minggu bahasa Indonesia masuk jam 9 dan minggu bahasa Batak masuk jam 10.30, baru jam setengah 8 pagi itu sekolah minggu. Memang setiap tahunnya akan ada perkembangan untuk yang hadir di Parmingguan maupun juga di Parmanyangan, bahkan dengan segala kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah gereja mulai dari 2016 sampai 2019 itu antusias jemaat memang perlu diapresiasikan. Jadi ketika masa COVID, bagaimana peribadahan di sini? Itulah yang menjadi persoalan kita semuanya mungkin ya. Masa COVID mulai dari 2020, dimulai dari bulan 3, kami mengikuti anjuran pemerintah bukan tutup gereja tapi dipindahkan ke rumah masing-masing tempat berminggu berkebaktian. Itu kami lakukan sampai di bulan Juli, minggu kedua. Minggu Juli bulan kedua kami tetap di rumah, baru di Juli bulan kedua 2020 kami kembali lagi ke gereja. Memang pada saat itu masih banyak yang belum mau ke gereja, masih tetap untuk di rumah masing-masing dengan kami menyediakan acara. Tapi sampai di ujung tahun 2020 sepertinya kerinduan untuk berminggu di gereja sudah semakin meningkat, sehingga sampai ke 2022 ini pun di 2021 karena sudah meningkatnya antusias jemaat untuk mengikuti gereja, kami sampai bagi 3 kebaktian. 3 untuk menjaga jarak. Iya, untuk menjaga jarak tadi jam 8 pagi, jam setengah 10 dan juga dengan jam 11. Itulah. Tapi di 2022 karena sudah banyak yang program vaksin atau segala macam, kami kembalikan lagi di 2 sesi. Jadi kita kembali masih tetap ke masa pandemi, karena kita tahu banyak warga jemaat kita pasti mungkin kesulitan untuk mencari sesuap nasi aja pun terkendala akibat
jarak-jarak yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah, mungkin adakah yang dilakukan gereja untuk membantu atau meringankan beban warga jemaat dalam segi sosial? Kalau itu memang yang dilakukan masih intern sesama jemaat saja yang bisa dilakukan oleh gereja. Yang pertama di tahun 2020 pas pertama sekali pandemi diumumkan itu, kami mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari seluruh jemaat yang mampu untuk memberikan sumbangannya, baik berupa beras, minyak, telur, masker, dan bahan-bahan pokok yang lainnya. Dan yang setelah itu terkumpul baru kami distribusikan kepada jemaat yang betul-betul memang membutuhkan atau yang terkena langsung dampak kepada COVID-19 itu. Itu yang kami lakukan 2020 dan itu kami lanjutkan kembali di 2021, membuka sumbangan-sumbangan lagi yang memang kami berterima kasih kepada jemaat yang bekerja di instansi-instansi pemerintah yang bisa mendatangkan bantuan untuk gereja ini yang disalurkan ke jemaat-jemaat kita. Itu salah satunya memang pada waktu itu kehadiran Bapak Kapolda Sumatera Utara ya, Bapak Martuani Siregar Sormi. Itu dia cukup banyak memberikan bantuan bagi kami melalui ada satu jemaat kita, Ibu Nyonya Pahan Guru Sinaga yang bekerja di Polda pada saat itu, Pak. Jadi diberikan sumbangan ke gereja, juga diberikan sumbangan bahan pokok bagi gereja. Jadi pasti warga jemaat kita sukacita menyambut, pasti, karena memang mereka merasakan bahwa memang bukan hanya beribadah aja di gereja, tetapi gereja juga memikirkan bagaimana kesulitan mereka ketika terjadi pandemi. Itu mungkin suatu motivasi yang diberikan oleh gereja bahwa gereja juga peduli akan kebutuhan keluarganya, bukan hanya sekedar menerima persembahan yang dipikirkan masyarakat pada umumnya. Dan bahkan juga boleh ini sampai sekarang diakoni sosial itu berjalan. Masih berjalan. Masih tetap kami berikan bantuan untuk bahan pokok kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan per sektor. Per sektor ya. Selalu ada diakoni itu berjalan. Iya, bahkan juga bantuan pendidikan. Oh, ada pendidikan. Bantuan pendidikan Jadi, memang ya, tapi memang tidak besar jumlahnya, hanya kami kasih sekali saja dalam satu tahun itu sekitar 250.000 untuk per kakak. Berarti itulah mungkin kesulitan yang terjadi di tahun selama pandemi terjadi. Jadi kita kembali ke perkembangan jemaat kita terlebih di tahun keseharian ini yang dicanangkan oleh pimpinan kita melalui kantor pusat AKBP. Mungkin program di tahun keseharian ini apa saja yang sudah dirancang oleh gereja ini untuk dilakukan? Oke. Yang pertama pasti AKBP Lodendang mengikuti apa yang disosialisasikan oleh kantor pusat tentang tahun keseharian, baik program dari pusat, baik program dari distrik maupun program dari resort. Kami koordinasikan dengan baik mana yang harus diikuti, kami semuanya mengikuti dengan baik. Walaupun memang ada secara khusus kami pakai momen tahun keseharian ini untuk khusus gereja AKBP Lodendang programnya, yaitu membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahun keseharian. Misalnya olahraga bersama, baru pertandingan, lomba paduan suara yang selama ini kan tidak bisa berkor. Iya. Jadi tahun 2022 ini mungkin ada antusias, akhirnya dibuatlah lomba paduan suara, dan kami juga membuat seminar tentang musik gereja supaya tahu jemaat ini bagaimana sih bernyanyi atau memainkan musik sesuai dengan HKBP, sesuai juga dengan liturgika HKBP, supaya jangan asal main aja, jangan asal bernyanyi saja. Itu satu. Baru seminar yang kedua yang mau kami lakukan adalah pengaruh gadget terhadap keseharian di tengah-tengah keluarga, karena memang ini menjadi persoalan besar tentang gadget ini. Baru nanti kami rencanakan dan sudah dilantik panitia tahun keseharian tingkat kuliah, tingkat gereja HKBP Lodendang yang sudah dilantik pada bulan April kemarin, yang untuk merencanakan itu sekaligus kami rencanakan
ada pesta puncak tahun kesehatian, yaitu yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Sekaligus dengan merayakan ulang tahun gereja ini yang ke-36 tahun. Dan juga hasil dari pesta tahun kesehatian ini nanti dengan ulang tahun gereja akan dipakai untuk menyempurnakan palas-palas gereja. Itu tahun dikombinasikan dengan pembangunan. Iya, betul. Tetap harus dikomunikasikan dengan pembangunan karena belum sempurna pembangunan AKBP Lauderdale. Oke, nah kembali kita lagi ke kerinduan dari untuk memuji Tuhan melalui nyanyian kor. Mungkin dari apakah sudah berlangsung secara normal kegiatan-kegiatan PHD, INA, AMA, atau dulu di tengah-tengah gereja kita? Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau untuk PHD mungkin belum, PHD belum. Tetapi kalau untuk kor, latihan-latihan kor kami baru membukanya ini dalam 3 minggu kemarin. Baru 3 minggu ini itu pun hanya satu kategorial kor yang bernyanyi setiap minggunya di sesi yang kedua bersabatas. Iya, jadi hanya baru sebatas itu saja yang untuk berkor. Ini untuk pelayanan sekolah minggu di gereja kita bagaimana? Oh, kalau untuk pelayanan sekolah minggu mulai dari tahun 2021 sampai sekarang sudah kita buka kebaktian sekolah minggu yang masuk jam 7:30 pagi. Yang itu parageda tetap dua, khotbahnya guru sekolah minggu setiap minggu kedua atau minggu keempat itu pendeta yang parageda sekaligus dengan yang berkhotbah. Berarti itulah mungkin yang secara singkat ya profil gereja Lauderdale ini. Pasti saudara-saudara yang mendengarkan YouTube ini semoga menjadi motivasi bagi kita terlebih untuk dapat meningkatkan semangat iman kita percaya Tuhan melalui gereja, persekutuan doa dimanapun berada. Mungkin terima kasih Nang atas setiap informasi yang mungkin dapat menjadi semangat buat saudara-saudara kita yang dapat mendengarkan YouTube channel ini. Mungkin sekian saudara-saudara, kita akan kembali ke gereja-gereja berikutnya. Selamat siang. Shalom.